Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, sejumlah gerai makanan, kafe, dan juga restoran yang berada di pusat perbelanjaan mulai melakukan penutupan. Hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha tidak mampu lagi untuk membayar berbagai biaya operasional akibat pandemi COVID-19. Sejumlah gerai makanan, kafe, dan restoran yang berada di pusat perbelanjaan atau mal mulai memutuskan untuk menutup gerai. Hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha tidak mampu lagi membayar gaji karyawan dan berbagai biaya operasional yang ada akibat pandemi COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Alfonso Wijaya, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi pengusaha kafe dan restoran mayoritas tidak dapat melayani take away. Bahkan di Jakarta sebelumnya telah diterapkan larangan dine-in atau makan di tempat. Seperti diketahui, Indonesia telah masuk ke dalam resesi ekonomi sejak beberapa bulan terakhir, di mana tingkat kunjungan pusat perbelanjaan mengalami penurunan tajam. Akibat hanya diperkenankan beroperasi secara terbatas, yang sudah pasti memberatkan pengelola mal di tanah air. Adapun hingga saat ini diperkirakan jumlah restoran yang berlokasi di Mall Jakarta telah mencapai sebanyak 4.000 tempat usaha, di mana sekitar 1.500 gerai diantaranya berpotensi tutup permanen pada bulan November dan Desember mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di paruh kedua ini di Market Review kami akan membahas mengenai lezatnya potensi industri kuliner dan ini menjadi sebuah optimisme bahwa kemudian industri kuliner akan rebound begitu ya, walaupun pada saat pandemi cukup mengalami tantangan. Untuk membahas tersebut sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Julius Komang, Direktur Utama PT Putra Boga Gemilang. Selamat pagi, Pak Julius. Selamat pagi. Ya, Selamat terima pagi, kasih Pak. sudah bergabung di Market Review, Pak Julius. Bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di industri kuliner ini, ya seperti yang tadi sudah disampaikan, ada challenge lah ya ketika memasuki masa pandemi. Tapi kemudian Anda ada di bisnis tersebut sebelum berbincang mengenai apa yang sebetulnya dilakukan oleh perusahaan Anda dalam menghadapi pandemi ini. Saya kemudian ingin mengenal mengenai PT Putra Boga Gemilang sendiri. Kemarin sudah join di IDX Inkubator ya. Boleh Anda sampaikan sedikit sebetulnya seperti apa PT Putra Boga Gemilang ini? Ya, jadi Putra Boga Gemilang ini adalah satu perusahaan F&B yang kita dari kota Surabaya. Ya, kita memiliki beberapa brand. Kita ada makanan Jepang, Supeki, dan masakan Indonesia, Penye Tancuk namanya, dan Bebek Semangat. Jadi memang kita grup kuliner lokal dari Surabaya dan kita juga ada tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa, salah satunya di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Ya, saat ini kita kurang lebih ada di 85 titik yang tersebar, yang memang kita manage sendiri tanpa franchise. Dan memang bisnis industri kita kebanyakan yang paling terdampak. Kenapa? Karena posisinya kita banyak masuk main di mall. Ya, kita ini kuliner yang banyak main di mall. Jadi terus terang pada saat pandemi dimulai di bulan Maret hingga terakhir kemarin hingga sekarang sih mall sangat berat ya. Tapi di satu sisi kami tetap melakukan ekspansi, tapi kami melakukan ekspansi di bisnis model yang berbeda. Yang awalnya kita main di mall, sekarang ini dalam waktu beberapa bulan terakhir kita mulai masuk di cloud kitchen dan bahkan kita bikin cloud kitchen sendiri dan kita mulai masuk ke stand-alone kios-kios kecil di daerah Jabodetabek. Gitu. Baik, sebelum kita bicara mengenai efektivitas dari strategi bisnis yang sudah dilakukan pada saat pandemi, Pak Julius, saya ingin membahas sedikit mengapa kemudian Anda dan juga tim memutuskan untuk masuk ke industri kuliner. Seberapa besar potensinya menurut Anda? Ya, potensi industri kuliner sangat besar ya, karena memang daya beli masyarakat Indonesia ini sangat tinggi dan gaya hidup masyarakat pun juga makin lama makin meningkat dengan seiring bertumbuhnya ekonomi di Indonesia. Maka otomatis gaya hidup orang-orang Indonesia mulai masih makin lama makin meningkat dan spending power-nya pun juga makin tinggi gitu. Jadi kami melihat bahwa dan secara populasi Indonesia ini sangat besar banget dan kami melihat itu adalah salah satu potensi yang bisa kami kerjakan di F&B ini, Pak. Gitu. Baik. Ada beberapa brand yang ada di bawah PT Putra Boga Gemilang. Tentu saja ada proses research and development yang berlapis sebelum kemudian Anda memiliki brand-brand yang memang memiliki market tertentu begitu ya. Nah, waktu itu
prosesnya seperti apa? Ceritanya seperti apa, Pak Julius? Ya, jadi cerita sedikit. Jadi saya ini mulai tahun 2010, ya. Saya mulai tahun 2010. Awalnya saya memang bikin sushi takeaway. Saya memulai dari sushi takeaway dari Surabaya. Terus kita cukup berkembang pada saat itu, dan pada saat itu saya melihat bahwa untuk makanan Jepang memang punya market yang bagus. Tapi alangkah baiknya kalau kita menciptakan produk yang memang produk lokal, makanan Indonesia itu sendiri. Karena otomatis kalau kita bikin makanan Indonesia itu sendiri, harga lebih murah karena kita pakai barang-barang lokal, bukan barang-barang impor lagi. Dan secara market size pasti jauh lebih besar. Dan pada saat tahun 2014, kami memulai brand baru kami, yang terjadi hingga sekarang. Gitu sih. Baik, oke Pak Julius, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.